udah ngintilin aja, bolak-balik rumah sakit bang, bolak-balik puskesmas rumah sakit karena ngedrop kan dia hilang selera makan. Bolak-balik rumah sakit apa, jadi dari medisi jantung, pembengkakan jantung, yang dari goibnya juga ngintilin juga, nggak taunya pas ditembak juga sama Pak Ustadz pas segala macam ya, dia itu jadiin lagi diincar buat dijadiin tumbal buat pelaku pesugihan. Gitu bang. Nah rame-rame nih, saya kan dari jalan kan kita mau ngeluarin motor mau beli makanan, suami saya pulang kerja, rame tuh bang di belakang. Apa tuh? Nih itu kejadian pas meninggalnya si almarhum. Iya, gimana tuh? Jadi si almarhum itu pas mau meninggal dia ngetawain ibunya yang lagi sholat ngaji Yasin. Ngetawain, cengengesan bang si setannya ini. Oke. Cengengesan kayak ngeyang ngeledekin. Hehehe, gitu ya. Katanya ngaji Yasin mas, saya mah udah hafal, katanya ngapain kalian pada ngaji Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kepsula. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu ibu-ibu cantik dari Pamarayan, Banten. Dan kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini. Halo Bu. Iya. Siapa namanya Bu? Saya Kartika. 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 Okay. Oh Kartika. Dari Pamarayan. Pamarayan di mana itu Bu? Di Kabupaten Sarang. Oh Kabupaten Serang masuknya ya? Iya, perbatasan Rangkas. Berapa jam dari sini ke sini Bu? Tadi cuma 1,5 jam sih. Lancar berarti ya? Lancar. Oke, kalau macet mungkin 3 jam ya Bu? Ada. Dan kita terima kasih baik Bu ya, udah nyempetin waktunya buat datang sini, buat berbagi kisah pengalamannya buat teman-teman di rumah. Iya. Tahun berapa kejadiannya kalau boleh tahu Bu? Tahun 2020, 2020. anak saya itu nginjek ke kelas 6 SD. Oke. Kenaikan kelas 6 SD. Oke, tahan dulu ya Bu ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Gimana Ibu Kartika, kisah pengalamannya nih Bu? Jadi gini, awal 2020, anak saya itu mulai kebuka mata batinnya. Anak saya itu namanya Raden Doro Nabila Fitriana. Oke. Terus kebetulan kan punya temen pas Idul Adha 2020 itu meninggal. Meninggalnya itu karena penyakit medis. Penyakit medisnya itu jantung, pembengkakan jantung. Oh. Kalau tahu anak Ibu berapa tahun umurnya? 11 tahun. 11 tahun. Sama kayak yang teman almarhum meninggal ini kan 11 tahun juga. Iya, iya. Udah kayak gitu. Jadi dia itu bukan penyakit medis aja. Dia ada kecampuran kayak dari gaibnya. Oke. Dijadikan tumbal pesugihan. Tumbal sama pesugihan? pelaku ya ada di situ, pelaku usaha lah di situ. Oke, gimana Dia tuh kayak- awalnya tuh? Awalnya kalau misalnya dia mau jalan ke sekolah kan deket ngelewatin rumah ini si pelaku itu. Neng sini neng katanya gitu kan. Kalau misalnya mau sekolah sini katanya kamu bagus amat badannya gitu. Udah gitu anak siapa? Nih uang jajan buat neng ya gitu kan. Sebelum awal sakitnya ini kan parah kayak gitu. Iya, iya. Terus anak saya
karena akrab kan, dekat juga saudara iya gitu. Rumah saya kan di pinggir jalan, pasar, area pasar kan. Rumah almarhum belakang, sering nginep, mandi bareng kayak gitu. Pokoknya udah kayak anak sendiri lah gitu ya di situ. Saking dekatnya tuh Saking ya. dekatnya. Udah kayak gitu, ada satu hari kita lagi sehat nih si almarhum ya, belum sakit parah. Waktu hari Minggu kan kita lari pagi jam 7 lah ya gitu, lari pagi ke Bendungan. Udah sesudah dari Bendungan itu kita balik lagi ke rumah jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi kan emang deket kan jaraknya ya. Udah kayak gitu pas jam 8 pagi itu dia itu nggak mandi kan langsung, tapi dia keringet dingin bang. Keringet dinginnya itu dia itu kayak meriang, Si almarhum kayak ini? menggigil ya si almarhum. Kan tadi sehat tuh, kenapa pas pulang lari pagi jam 9-an, jam 10-an dia menggigil. Sampai malamnya juga panas dingin. Malamnya itu dia ngelihat ada sosok nenek-nenek ikut katanya, ngintilin gitu bang. Pas malam itu juga? Pas malamnya. Pas malam udah maghrib lah ya. Maghrib mau ke Isya. Dia ngintil. Mah itu siapa sih nenek-nenek? Dari tadi pagi kayaknya ngintil, ikutin ini aja katanya ya, Dina gitu kan. Namanya kan Dina ya gitu. Terus, ih siapa sih kamu, kenapa? Katanya pulang dari jembatan kenapa kamu jadi aneh, kata gitu. Ya kan. Udah jadi aneh kayak gitu. Dia udah nggak masuk sekolah hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan, nggak masuk sekolah karena meriang kan, panas dingin. Udah gak mau makan, nggak mau minum, hilang selera makan segala macam ya. Terus ada pas dia ke sekolah, pokoknya dia gatel kan pakai kerudung, gatel. Pas nyampe rumah disisir serit, terus satu ubin itu penuh dengan kutu bang. Kan kalau iya kutu, kan aneh. Sebelumnya mah kutu normal lah, kayak pas 10 biji gitu ya. 10 apa? Ini mah ada satu keramik itu dia penuh dengan kutu bang. Wah gila. Jadi apa ya, banyak keanehan. Besok paginya juga, mah aku minta sarung dong katanya. Pakai sarung dia, cuma pakai mini set kan badannya emang perawakannya itu montok ya bang ya. Bagus, tinggi gitu, dewasa kayak gitu. Pakai kayak gitu. Udah jadi kayak nenek-nenek gitu bang. Dianya kayak diintilin aja nih. Terus mamanya khawatir. Mamanya, coba Tik katanya, yuk kita cari itu orang pinter, orang bisa buat ngobatin, buat ngelihat ini anak ini kenapa. Ada tuh di belakang rumah. Kalau di belakang rumah yang kesepuhan gitu ya, yang bisa gitu, AN lah gitu ya. Udah kayak gitu ngelihat tuh, nerawang nih, dilihat. Iya katanya, ini ada apa katanya. Neng lihat sosok nenek-nenek. Padahal kan emang nggak sebelumnya belum diceritain nih bang. Sama si Dina ini. Dia lihat apa aja, udah dari mana aja gitu ya. Misal nggak cerita dari jembatan baru, terus dia ngeliat nenek, nggak tahu tuh, main nggak paham gitu ya. Tiba-tiba tembak ngomong gitu. Ini sosok nenek-nenek, dia pakai tongkat bongkok kan katanya. Iya ma, katanya. Emang Dina emang lihat kayak gitu ma, kata dia itu kayak ngintilin aja bang di badan dia itu. Terus ada gitu. Udah kayak gitu ya bang ya, udah ngintilin aja, bolak-balik rumah sakit bang, bolak-balik puskesmas, rumah sakit karena gedrep kan, dia hilang selera makan. Bolak-balik rumah sakit apa, jadi dari medisnya jantung, pembekalan jantung, yang dari goibnya juga ngintilin juga, nggak taunya pas ditembak juga sama Pak Ustadz pas segala macam ya, dia itu jadiin, lagi diincar buat dijadiin tumbal buat pelaku pesugihan. Gitu bang. Karena ini badan anaknya bagus bang. Itu pas disembuhin sama Bu En, itu maksudnya pas di Terawang itu nggak disembuhin atau gimana? Pas di Terawang sama En, dikeluarin, tapi tetep bang, dianya ngeyel nih si setannya, karena dia itu udah dibayar sama majikannya. Kata Bu En gitu? Iya. Udah tuh, udah hilang misalnya nenek-nenek gitu, tapi nanti ikut lagi, ada lagi gitu bang. Tetep aja kayak gitu bang. Iya, nempel lah ya. Nempel. Bahasanya kata dia, si Sukmanya itu udah jadi ini persembahan kayak gitu. Udah di penjara lah gitu. Bahasanya kayak gitu. Bolak-balik ke rumah sakit, puskesmas, rumah sakit ini ya, provinsi gitu ya, Provinsi Banten. Nggak ada perubahan. Nanti pas Lebaran Haji tuh klimaksnya kan ya, enggak. Sebelum Lebaran Haji itu dia udah saking banyaknya kutu tuh bang. Kan karena keanehan itu ya. Ada koreng kan di kepala, sampai maaf ya gitu, dibotak kan, buat ngilangin koreng. Udah dibotak tuh,
udah mulai bang turun berat badan. Dari dia itu 55 sampai 25 kilo dia bang. Wih, umur 11 tahun 50 gede itu. 55 gede banget, saya lah gitu ya, gede, tinggi gede emang bang, bagus. Cantik ya orangnya. Baik gitu ya. Jadi turun drastis karena dia hilang selera makan, gak bisa makan. Jadi dia itu apa ya, kayak napasnya sesak gitu bang. Tidurnya dia nggak bisa terlentang. Dia tidurnya duduk nyandar kayak gini, kayak orang ini gitu ya, nyanda gitu tuh habis lahiran, sambil meluk bantal gitu tuh. Tidurnya kayak gitu aja, bungkuk bang, sebungkuk ya, kayak nenek-nenek gitu bang. Emang kayak yang diceritain sama Mbak En ini. Gitu. Dia. Nih, klimaksnya pas Lebaran Idul Adha 2020, bulan Juli lah ya, mau ke Agustus kan Juli. Dia dirawat kan di puskesmas. Kata puskesmas, ini impusan nggak bisa masuk karena jantung kan. Kalau impusan masuk, dia itu kerendam jantung, ya kan. Ya udah kita rujuk ke harapan kita. Ibu pulang dulu ke rumah, hari Senin apa Selasa ya pas meninggalnya itu ya. Jadi dia pulang, dia lagi packing nih malam abis Isya, abis maghrib packing. Pas packing itu, dia packing buat besok berangkat ke harapan kita kan, rumah sakit gede di Jakarta. Nah, jam 12 malam kan di situ kan ada orang tuanya, ibu bapaknya, segala macam, kakak, adik sepupu semua ya, pada ngaji kan Yasin. Nah, rame-rame nih. Saya kan dari jalan kan kita mau ngeluarin motor, mau beli makanan, suami saya pulang kerja. Rame tuh bang di belakang. Apa tuh? Nih, itu kejadian pas meninggalnya si almarhum. Gimana tuh? Jadi si almarhum itu pas mau meninggal, dia ngetawain ibunya yang lagi sholat ngaji Yasin. Ngetawain. Cengengesan bang, si setannya ini. Cengengesan, kayak ngeyang ngeladekin. Gitu ya. Katanya, ngaji Yasin mas saya mah udah hafal. Katanya, ngapain kalian pada ngaji Yasin? Saya mah udah nggak pakai Al-Quran, katanya, udah hafal. Kalau kayak gitu mah kecil, katanya. Ngomong gitu setan. Udah nggak mempan, katanya gitu bilangnya bang. Masa iya dia aji ngomong kayak gitu kan, lagi meluk bantal sambil cengar-cengir kayak gitu bang. Saya beri dia maksudnya. Gimana sih anak sekecil ngomong kayak gitu? Siapa ini? Nah si ibunya ini ya histeris bang, kayak macam marah ke setan yang ada di dalam diri anak ini. Tahu nggak kipas yang buat kipas sate? Kan dikipasin kayak gitu kan, dipukul nih si bantalnya karena marah ke setannya, pukul-pukulin, keluar kamu dari tubuh anak saya, keluar kamu. Terus katanya nggak mau, orang katanya Sukma dia ini udah dibawa ke Gantarawang. Apa tuh Gantarawang tuh apa? Gantarawang itu nama ini ya, nama daerah yang itu kerajaan Jin. Di Jambu bang. Ada daerah Jambu Banten ya. Terus? Dia udah jadi tahanan saya, tahanan majikan saya mah cuma disuruh sama majikan saya, katanya gitu. Nah ini si Dinama udah di sana, udah dirantai katanya, udah jadi persembahan. Sukmanya? Iya, udah jadi persembahan. Persembahan yang pelaku pesugihan itu bang. Disebutin pas akhir dia menghembuskan napas terakhir dia nyebutin nama si pelaku itu ya. Tapi di sini mas saya profesi ya, maksudnya nggak disebutin gitu. Tapi selang berapa rumah gitu. Malam itu bang, rame. Udah jam 12, jam 1 malam itu. Udah kayak bukan tengah malam tuh, udah rame banget bang. Rame apa nih, warga atau rame apa? Warga, rame ke situ semua pada nolongin, terus pas dia udah pingsan kan, kondisi yang terakhir nyebutin si pelaku pesugihan. Dia pingsan. Pas pingsan, udah dia pingsan itu gitu tuh bang, nih nggak taunya itu mungkin dia lagi sakaratul maut, menghembuskan napas terakhir ya. Semua panik kan, ambil itu oksigen tabung katanya di puskesmas. Nah, terus ada bapaknya ngamuk yang bawa golok, suami saya yang menghalangi itu. Ayo kita datengin katanya si itu, katanya gitu ya. Karena udah tahu ya pelakunya dia. Si itu datengin katanya ya. Kan tinggal berapa rumah doang bang dari situ. Kan emang area pasar saya itu bang. Banyak toko-toko kayak gitu ya. Udah kayak gitu. Ayo datengin. Terus suami saya bilang, ngeredain ya emosi si bapaknya ini. Udah pak, kalau kayak gitu mah kan tembusnya fitnah. Udah kasihan sama ini anak bapak. Mendingan kita sembuhin dulu nih
Sebelum dinyatakan dia meninggal kan. Di samping rumah kebetulan ada Pak Mantri. Ya. Suami saya ambil oksigen, tabung oksigen ke puskesmas. Si almarhum ini nggak taunya pas dipegang tadi, Bu, Pak, maaf ini udah nggak ada, kata gitu. Meninggal? Meninggal. Ya, Malam itu juga, Bang. Malam itu. Yang terakhir ngomong itu nggak tahu emang beneran dia setannya, nggak tahu emang dia nggak tahu apa. Dia itu ngomong terakhirnya itu. Iya. Pesan terakhir dia emang dijadiin tumbal pesugihan. Udah kayak gitu kan, saya tadinya mau kerja, akhirnya balik lagi kan, mau ikut makamin dia gitu. Di makam juga kan keadaannya mencekam gitu ya, kayak yang beda gitu, Bang. Iya, karena udah heboh tuh satu kampung ya. Satu kampung heboh karena ada bahasa dianya itu ya. Tapi Jadi si yang katanya dia yang numbalin datang ke situ atau enggak, Bang. Oh, enggak datang. Enggak datang. Ibu almarhum sumpah sarapannya gini, biarin nanti juga dianya juga sama mati, gitu bahasanya. Kan jadi kayak gitu kan. Jadi aral kan. Gak lama emang pas udah dimakamin tuh ya, udah kan malam pertama, malam ini pokoknya keadaannya beda lah, suasananya itu kayak yang tegang gitu, Bang. Iya, mencekam tuh ya pasti ya. Udah kayak gitu ya, dia kan kayak ngerasa belum ikhlas karena dia itu meninggal belum waktunya gitu, Bang. Jadi dia itu kalau misalnya ibunya ngejemur pakaian, dia ada tuh ngintil aja. Sebelum 7 hari itu ya, Iya. ngintil aja, ikutin. Terus nanti maghribnya anak saya ngeliat ada di ayunan, kan ada ayunan. Oke. Ayunan di ini apa? Pohon mangga. Ayunan, Bang, maghrib. Ima itu. Nah dari situ anak saya mulai bisa ngeliat. Dari ini ayunan. Terus tetangga yang samping juga ya. Kalau mau makan apa, Dina sini ge Dina, ayo kita main lagi Dina, kata gitu ya. Ada ketok-ketok, Bang. Yuk main yuk. Yang samping kan namanya ini ya, Dina gitu ya. Ketok-ketok. Lina, ayo kita main, kan tadi kamu manggilin saya, gitu, Bang lah. Gimana nggak tegang, Bang, suasana. Udah kayak gitu ya. Pokoknya dia itu belum ikhlas. Nah 7 hari itu saya ke Bekasi ke acara keluarga teteh saya gitu ya, ada selamatan. Saya biasa ngajak almarhum karena kan masih saudara kan. Nah itu kita berangkat maghrib. Saya ngajak adiknya, kan adiknya juga ada, masih kelas berapa gitu, kelas 4 SD ya. Saya ngajak adiknya, nggak tahu si almarhumnya ikut di mobil, Bang. Ada di mobil? Ada di mobil. Itu ngintil. Nah dia ngehnya itu nih pas kita turun dari Bekasi itu kan ke rumah, nyampe rumah kan. Terus kata si Wardah, teman ponakan saya, Wardah, itu di belakang siapa satu lagi di gerbang, kenapa nggak masuk? Nah dia Gila. Ikut, Bang, dia mungkin pengen kali ya, masih pengen ikut-ikutan bareng gitu. Si Wardah itu ngelihat kan, astagfirullahaladzim, teteh itu belakang itu yang kemarin meninggal ikut. Ngomong gitu? Ini ngomong, Bang. Udah kayak gitu tuh, semua kan tuh, ini tegang kan semua di rumah. Yang tadinya kita mau kangen-kangenan kan, acara jadi bubar, jadi tegang. Udah gitu mandi tuh, udah selesai mandi, si Wardah ini ponakan saya. Oke. Pingsan di kamar. Kemasukanlah, jadi si arwah almarhum itu mungkin ngucapin salam perpisahan ke anak saya. Kan anak saya ini sebaiknya sama anak teteh saya, Pebi sama Naila gitu ya, teman sepermainan ya. Itu 11 tahun semua itu? Enggak, iya 11 tahun sama Pebi, sama Nabila ya, sama Naila ini 12 tahun. Oke. Teman sepermainan gitu. Udah kayak gitu, nangis. Wardah ini. Pas kesurupan itu nangis. Itu di Bekasi tuh? Ya, di Bekasi. Acara 7 bulan, ponakan saya gitu kan, Widi. Gimana tuh pas kesurupan tuh? Kesurupannya kayak gini. Nabila katanya ya, ke anak saya nih. Nabila, Pebi, maafin aku ya, katanya gitu. Aku katanya sebenarnya pengen main lagi sama kamu, katanya gitu. Tapi aku udah dipanggil, aku udah dipanggil sebelum waktunya kayak gitu, Bang. Aku dirantai aja, mau bahasa kayak gitu. Dirantai? Katanya.
saya pengen balik lagi ke badan saya, nggak bisa, nggak ada yang bisa nolongin saya, katanya gitu bang. Padahal kita udah syariatnya ya, ke ustadz udah, ke yang ini, yang pintar udah, ke kuncinya udah, nggak bisa bang, udah kayak gitu, udah kayak gitu ya. Nangis, meluk semua kan, tadinya takut kan, akhirnya meluk. Kamu takut? Iya kan takut, kan kita udah beda alam, jawabnya gitu kan, anak saya dengan polosnya kan. Kan kamu udah meninggal, udah sih katanya jangan gangguin aku aja gitu, anak saya jadi takut sih bang. Ya wajar ya, anak sekecil apa kelas 6 SD, kelas 11 tahun. Sedang polos-polosnya. Iya. Akhirnya peluk saya sih yang untuk terakhir kalinya katanya. Saya pinjem raganya Teh Wardah katanya. Saya ikut, kalian ke Bekasi aku pengen ikut, katanya kayak gitu bang. Pelukan tuh ya udah. Sampein ya ke mama aku katanya. Jangan berantem aja sama bapak katanya kayak gitu. Terus adik-adiknya disayang apa segala macam gimana gitu. Iya katanya. Udah kayak gitu udah kata kita semua nih ya. Udah Dina yang tenang ya di sana. Kita bacain di sini, kita doain gitu ya. Udah kamu jangan gangguin anak saya lagi gitu. Maksudnya jangan ikut-ikutan main lagi kan karena kita udah beda alam, kata gituin. Kamu dan Nabila emang udah nggak bisa berteman gitu karena udah beda ya, udah lain gitu, kata saya gituin. Iya Tetika doain Dina ya, iya doain kamu tenang masuk surga ya Nek, saya gitu. Amin. Terus kita baca Al-Fatihah segala surat-surat pendek. Terus dia udah langsung Wardahnya pingsan lagi, keluar dia. Terus pas si Wardah sadar gimana tuh? Enggak kenapa gitu, udah kayak apa ya? Oh nggak sadar Iya ya? nggak sadar. Tadi ngelihatnya si Dinanya itu ada kan di gerbang, masuk kan ke pintu. Nah dia pas pingsan itu dia masuk ke pintu bang, masuk ke pintu langsung ke badan Wardahnya itu. Tapi tetap pulang dari Bekasi juga anak saya masih diganggu bang. Gimana tuh? Setelah pulang dari Bekasi, kan kita pulang lagi kan ke Pamarayan, lakuin aktivitas seperti biasa gitu ya bang ya. Terus di hari Senin kan, jam 2 siang pulang sekolah mereka kan main di rumah kan, udah pulang di rumah itu jam 2 ada tuh dia kayak nunjukin dia pengen ikut main. Buka tutup itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Pintunya maksudnya? Pintu kamar mandi bang. Kebuka gini maksudnya? Kebuka tutup bluk gitu. Kayak nunjukin dia ada gitu. Manggil tuh, wah Iis, wah sini ke wah ini dong. Ada lagi wah kata digangguin gitu. Udah tuh, udah kayak gitu. Kalau ada uang nggak ada gitu. Nggak ada kan, nggak ada. Tapi waktu itu nunjukin dia sosoknya enggak? Enggak, kalau sosok mah. Kalau untuk waktu itu mah cuma dia nunjukin aja goyang-goyang kayak di benda gitu ya bang ya, goyang-goyang itu. Udah tuh ada uaknya, nggak ada lagi kalau ada Wais. Nanti Waisnya keluar lagi, ada lagi gitu keluar itu pintunya. Anak-anak akhirnya keluar kan pindah tuh mainnya gitu bang. Gila. Pindah main bang. Udah pas pindah main itu, anak saya waktu malam Sabtu bang, malam Sabtu ya, habis maghrib beli cireng nih bang. Di belakang rumah gorengan kayak gitu ya bang ya. Rumahnya itu yang di samping almarhum juga kan ada pohon mangga, pohon bambu, pohon pisang gitu. Pokoknya yang inilah angker lah ya ngelewatinnya juga. Udah beli cireng kan, masuk ke rumah lewat pintu belakang. Pintu belakang ini kan kalau pintu belakangnya itu langsung rumah almarhum. Jadi kan dia masuk tuh pintu belakang kebuka kan. Udah pintu belakang kebuka, dia kan lagi nonton TV ngegantung kan. Nonton kan kepalanya kayak gini ya, nonton TV aja. Adiknya itu lagi beli es, suruh beli es di rumah almarhum. Kan emang ibunya kayak jualan es, jajanan kayak gitu ya bang ya. Udah beli es kayak gitu ya bang ya. Anak saya kayak gini, itu bang jelas bang wujudnya diliatin. Apa? Wujud almarhumnya masuk ke dalam. Nah anak saya kira itu adiknya si Alia. Kan emang Alia juga badannya gede ya. Nah, kirain Nabila ini Alia yang udah masuk beli es itu loh bang. Adiknya ya. Kirain mah adiknya yang masuk bawa es. Masuk tuh bang dari pintu belakang. Jelas dia. Gimana sih bang orang yang masuk kita dalam kelihatan gitu tuh. Tapi ngebelakangin dia. Jadi masuknya lewat belakang dia gitu.
lewatnya gitu ya. Udah lewat ke belakang. Dia nyari tuh, Nabila itu nyari kan. Nyari ke kamar mandi, Alia Esi mana? Katanya. Alia Esi mana gitu ya Bang ya. Ke kamar mandi, ke ruang tamu, ke kamar saya sama ke kamar dianya kan. Gak ada kan si Alia. Nanya ke saya, "Mah, tadi si Alia udah pulang, mana esnya?" Katanya. "Enggak, belum," kata saya. "Belum pulang Alia. Orang Alia masih di belakang beli es." Dia nengok ke pintu belakang. Teriak, "Alia, emang kamu belum pulang?" "Belum teh, masih satu lagi esnya." Dia langsung Bang, langsung ke tengah-tengah saya lagi tidur. "Mama, tadi yang saya lihat itu siapa?" Itu mah sosoknya bener Bang, kelihatan. Tapi dia ngeliat jelas itu. Lihat badannya itu, tapi muka emang udah samar ya. Iya, iya. Ada yang masuk gitu. "Mama, yang tadi saya lihat siapa, Mam?" Udah nangis, udah ayahnya menenangin. Iya, iya. "Udah jangan halu," katanya. "Itu mah biasa," katanya, "yang nakut-nakut aja. Mungkin anak tetangga." "Ya emang masuk," kata dianya gitu Bang. Dia jelas ngeliat itu orang Jelas jalan. lihat sosoknya jalan ke belakang dia, ke kamar saya. Nangis jadi Bang, anak saya itu baru itu Bang, ditampakin asli wujudnya gitu. Oh, anak saya sampai gak mau tidur, akhirnya barengan kita tidur di kamar berempat. Gila, serem banget. Tapi dia nggak sempat ngobrol tuh sama sosok itu ya? Cuman lewat aja. Iya, lewat aja. Mungkin dia itu apa ya, pengen ikutan juga kali nonton TV makan cireng itu, nggak ditawarin apa gimana gitu Bang. Oke. Masa nawarin juga sih, kan? Nggak lucu juga ya. Iya, iya. Anak saya masuk tuh yang beli es masuk kan. Tapi anak saya si Nabila lagi ketakutan di tengah-tengah kita. Itu jam berapa itu? Abis maghrib mau ke Isya. Oh, iya, iya. Gitu kan, jam 6:30 ya, 6:30 jam 7-an. Anak saya dengan santai si Alia bawa es, "Teteh nih esnya." Nggak taunya dianya lagi nangis aja. "Teteh kenapa Mah?" Enggak kenapa-napa. Masih kebayang yang tadi ya? Enggak kenapa-napa Teteh. Besok pagi diceritain ke Alia. "Alia, semalam itu sebenarnya kirain kamu itu udah masuk," katanya. Nggak taunya dia itu ngelihat sosok almarhum. Gitu. Ya kali lagi makan kita nawarin. Iya, pengennya kali Bang. Iya, iya. Biasanya emang kayak gitu kan. Tidur, makan bareng, mandi juga nginep di rumah. Oh, iya. Baik Bang. Dengan kebiasaan hariannya ya. Udah kayak gitu nih. Udah tutup tuh cerita ya, udah jarang diganggu lagi karena kita sering ini gitu kan, Al-Fatihah, Iya, kirim iya. doa buat almarhum juga, biar dia tenang. Terus ada suara kayak malam Jumat nangis aja Bang itu. Jadi nangisnya itu macam dia pengen disempurnain gitu Bang. Arwahnya itu kayak ngegantung Bang. Iya, iya. Gantung bahasanya. Terus sama yang di situ yang bisa gitu. Oke. Ya udah katanya di ini ya, pakai ritual apa gitu ya. Udah kamu yang tenang di sini, udah ibu bapak kamu udah ikhlas kayak gitu. Kamu jangan gangguin lagi ya anak-anak di sini gitu Bang. Iya Ma En. Itu kan Ma En. Udah kayak gitu. Udah kan gak ada gangguan. Nah, anak saya mau kenaikan kelas pelulusan nih. Pelulusan ini kan SD. Mau berangkat mondok. Oke. Nah, di situ juga Bang, kan kita packing tuh, prepare buat berangkat pondokan. Udah prepare itu ya. Sampai jam 12 suami kerja kan sip 2 ya, sip 3 kan. Anak si Alia lagi tidur, saya berdua kan lagi rapihin. HP kondisi dicas kayak gitu Bang. Nggak mungkin kalau lagi dicas kan HP mati ya. Itu dia nyala, terus dia YouTube Bang, Doraemon. Itu kan Doraemon kan biasanya kesukaan mereka berdua lihat YouTube. Otomatis nyala sendiri. Dia nyala sendiri Bang. HP-nya itu dia Doraemon, bunyi dia. "Nabita, Doraemon," kayak gitu Bang, gimana sih? Iya, Terus saya kan dari kamar bangun kan, ambil tuh HP. HP ngecasnya kan dari sela-sela kamar mandi kan ada ini ya, casan gitu, colokan. Ambil sama HP, dimatiin lah gitu sama saya. "Ih Neng, ini mah error, udah jangan takut." Padahal saya udah tahu tuh, udah paham. Oh mungkin ada lagi nih sosok dia nih gitu Bang. Iya, Dia itu mungkin gak ikhlas apa salah perpisahan kali, karena temennya mau mondok gitu kan. Udah gitu pipis kan, buang air kecil, anak saya Nabila itu buang air kecil, malah pelannya ini jatuh ke muka dia langsung Bang, pelan. Ini Maksudnya kena mukanya gitu? kena muka, dipukul. Ini saya loh, kayak gitu loh, kayak nunjukin ini saya ada di sini gitu. Dia lari kan. Udah pas lari itu, "Kenapa Neng?"
Mama pelannya jatuh sendiri mah katanya. Apa sih? Ih gangguin aja. Takut kan kata gitu. Dia udah kebayang kalau itu sosok itu tuh. Iya. Tapi nggak nampakin. Cuma yang kayak dia ngebuka channel YouTube gitu loh bang. Ya logikanya ya bang ya. Kalau sama Cicak masa iya Cicak bisa buka ngebros YouTube. Iya benar. Ya kan. Udah tuh saya paham. Tapi saya bilangnya HP error neng. Soal nggak tahu aja saya juga takut bang. Merinding saya juga. Tapi jangan digituin ke saya bang. Enggak. Tapi anak-anak mah emang peka. Iya. Yang lain mah suka ngelihat. Kan masih polos-polos anak-anak ya. Nah udah tuh. Berangkat tuh dia ke pondokan bang. Oke. Kelas berapa itu? Kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP. Zaman-zamannya COVID bang. Oh, iya. 2021-an. Ya zaman-zaman COVID 2021 dia berangkat pondokan. Udah berangkat pondok, sebulan 2 bulan dia nyaman tuh di pondok. Nyaman, nggak ada apa-apa ya. Pas yang ketiga bulan dia itu mulai kena rep-rep itu bang, tindihin itu, tidak macam ya kayak tidur itu dia gitu, nggak bisa gerak. Ya. Udah gitu. Jadi dia itu didatengin sosok makhluk tinggi gede yang dia narikin aja bang. Jadi narik roh anak saya ini lewat kakinya. Ayo ikut anak saya gitu dulu. Ayo ikut kau bangun. Ayo bangun. Lihat katanya. Lihat, ayo ikut sama saya. Ikut kan nih dibawa ke alam lain anak saya. Ikut. Pas ikut dia ngelihat kejadian di masa lalu zaman penjajahan bang. Oh dibawa ke situ. Nggak taunya enggak. Jadi area pondok mungkin dulunya pas zaman Belanda. Kan di situ juga sempat ada Belanda ya ke kawasan di daerah saya. Jadi ada pas zaman penjajahan itu anak saya ngelihat yang disekap, yang ditali, yang lagi dicambuk. Jadi pakaiannya itu kebaya, kain. Zaman-zaman dahulu bang. Jadi dia itu macamnya apa ya? Siang bukan, malam bukan gitu bang. Kayak hitam putih gitu, samar-samar kayak gitu. Minta tolong semua ke anak saya. Tolong saya. Udah yang ditembak, bercucuran darah kata dia. Gila sih. Pasung. Jadi itu mungkin dulunya tempat kayak gitu mungkin. Banyak mayat bang. Yang dilihat kayak gitu? Yang dilihat jelas. Takut. Nah kalau misalnya dia kayak gitu, anak saya mah suka panas gitu bang. Kalau udah ditampakin itu kan makhluk tinggi gede itu di kamar. Bangun. Ayo kamu lihat sini. Maksudnya gimana bu? Jadi anak saya kalau misalnya didatengin sosok yang tinggi besar itu, besok paginya dia pasti panas. Oh. Badan dianya belum nerima nih bang. Iya. Kalau dia itu bisa gitu loh bang, bisa ngelihat yang kayak gitu. Akhirnya dia panas kan gitu badannya gitu. Oh maksudnya dengan otomatis mata batinnya kebuka gitu? Gokil ya. Terus udah kan kayak gitu, telepon, saya panas, mau orang saya diliatin ini gitu. Terus besok malamnya lagi, kemarin kan misalnya malam Jumat, nanti malam Sabtunya dibisikin bang, ada penghuni di situ. Cerita anak saya kan Raden Roro ya, keturunan dari ayah, dari mbah kakunya dari Jogja lah gitu ya bang ya, ada keturunan Raden. Di penghuni situ marah bang, mungkin yang ngejagain anak saya ini kuat bang. Oke. Ya, kamu keturunan Raden dari mana? Bilang kayak gitu bang. Sosok yang ngomong Keraton gitu? mana? Katanya kayak gitu. Jangan songong kamu. Ini kamu bawa siapa kamu di belakang kamu? Orang kata saya nggak tahu, saya siapa katanya. Yang di belakang saya nggak tahu siapa kata gitu kan. Jadi marah bang penghuni di situ. Ada ini, ada Raden ini, ada anak saya ini marah. Mungkin dia itu bisa kali ngelihat nih kejadian-kejadian zaman dulu kayak gitu. Gitu. Kayak mau mengungkap sejarah apa gitu loh. Tapi jadi nggak mau gitu. Tapi di situ anaknya bu udah bisa interaksi atau masih gitu-gitu aja? Apanya? Bisa interaksi. Saya nggak mau ikut kamu katanya gitu jawabnya juga anak saya. Saya nggak mau ikut kamu katanya. Udah kamu jangan gangguin saya gitu. Terus tapi kalau ditanya yang sosok itu ya penghuni situ, kamu Raden dari mana? Dia jawabnya dari ayah saya katanya gitu, dari Jawa kayak gitu kan. Mungkin kan kalau di daerah saya mah kan daerah yang kayak Sunda kayaknya. Mungkin ini di Jawa, bentrok apa gimana energinya itu. Iya, beda daerah mungkin. Daerahnya itu. Udah kayak gitu ya. Pernah tuh
malam Jumat kan, kalau misalnya pondok itu Jumat itu libur ya Bang ya. Nggak tahu bulannya, misalnya bulan November ya Bang ya. Pas mau ada acara apa eskul kayak gitu tuh Bang. Malam Jumat kan bebas tuh, semua ada maskeran di kamar, ada yang mau mager, ada yang mau nyantai gitu. Hari bebas lah Hari ya. bebas lah gitu ya. Udah kayak gitu anak saya kebelet tuh pengen buang air kecil ke belakang. Kondisi kan sepi kan, semua lagi di gor, lagi di lapangan, lagi di kamar. Udah kayak gitu anak saya ke toilet. Toiletnya di belakang kamar kan, 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke toilet itu kan ada anak tangga 3. Anak tangga 3 kan, naik kan posisinya. Udah kayak gitu anak saya di posisi toilet nomor 1 Bang, yang deket anak tangga kan. Ada yang ketok-ketok Bang. Di toiletnya itu? Iya. Kondisi toilet kosong, kenapa ada yang ketok-ketok? Kalau misalnya nggak ada yang jahil mah, ketok-ketok. Bahasa Arab lah ya, maksudnya gimana gitu ya? Buruan, saya mau gantian gitu ya, mau ini gitu. Mau Suratan nih sih. Ya kayak gitu lah. Iya. Udah kayak gitu, pas dia buka nggak ada siapa-siapa Bang. Tapi dia ngelihat sosok nih di depan toilet, dia ada jemuran Bang. Ada jemuran yang kayak jemuran daleman, ciput, santriwati kan. Udah kayak gitu, dia itu pas dia mau itu ada dia ngelihat kayak sosok gitu Bang. Sosok yang nutupin muka Bang, nutupin muka. Maksudnya gimana? Begini atau gimana? Mau nutupin muka kayak gini kan, pakai kerudung ya kayak gini. Tapi kan di sela-sela jemuran Bang, kayak samar gitu ya. Tapi pakai yang kayak gamis gitu tuh. Dia mau ngedeketin ke arah situ, malah dia kayak didorong gitu loh Bang. Didorong, akhirnya dia kena kubangan air. Mukanya, bajunya didorong kenceng Bang. Jadi dia jatuh, anak saya jatuh. Udah jatuh kayak gitu, lari tuh Bang anak saya ke kamar, nangis jadi-jadinya ke temen-temennya. Kamu kenapa? Baju kamu basah, katanya kayak gitu. Ana lihat itu, katanya ada yang dorong, kata gitu ya. Di toilet juga ada yang ketok-ketok, kata gitu Bang. Tapi itu bukan manusia Bu? Bukan, ya itu makhluk yang penunggu di situ. Kira udah sampai ngedorong gitu ya? Udah main fisik bahasanya Bang ya. Main fisik ya. Iya, main fisik ya, dari yang ketok-ketok gangguin dia di toilet, terus dibuka, nggak taunya dia itu pengen nunjukin nih saya ada di sini loh, gitu. Kamu jangan sembarangan apa gimana gitu. Udah kayak gitu, dianya kan masuk kan ke kamar, nangis sejadi-jadinya kan. Udah pas nangis sejadi-jadinya, kamu kenapa? Saya didorong, kan kalau di pondok namanya Roro panggilannya ya. Saya didorong sama makhluk itu, katanya kayak gitu. Ada yang gangguin di toilet juga, katanya. Kalian sih nggak mau nganterin saya nangis kan. Oh kayak gitu. Udah iya nanti mah diantar, katanya. Nangis kan. Udah panas lagi, kalau udah kayak gitu ngeliat sosok itu, mungkin badan dianya belum siap kali Bang. Iya. Kalau panasnya kayak panas meriang gitu. Menggigil, dingin. Kayak kepikiran aja gitu Bang. Iya. Kok bisa saya digangguin aja sih gitu tuh. Telepon ngirim surat lagi. Mas saya digangguin aja. Gimana gitu ya Bang ya. Udah kayak gitu kan. Di sekolah, lagi belajar di kelas Bang ya. Dia itu kayak dia bisa ngelihat badan dia, raga dia. Tapi dia itu dibangunin nih Bang, kondisi dia ketiduran di kelas. Udah ketiduran di kelas itu ya Bang ya. Dia itu dibangun sama ustazah sama teman-temannya juga. Ro, bangun, ini kita mau mulai loh belajarannya, mau bangun. Terus anak saya kondisi sadar katanya, orang saya ada di sini lagi berdiri. Nah, itu siapa yang dibangunin? Pas lihat, kok itu badan saya? Jadi anak saya kayak bisa keluar dari raganya gitu Bang. Saya juga takut. Gitu. Gimana nanti kalau nggak kembali lagi? Gitu. Mulai takut kan, mulai ada pemikiran parno kan dari saya juga. Duh kata saya, anak saya kok emang makin jadi ya ini ngelihat kayak gitunya. Iya. Jadi dia ngelihat badan dia, akhirnya dia langsung duduk lagi Bang. Duduk lagi, kayak gini kan, kayak gitu tuh kan tiduran. Blok gitu kan, sadar. Astaga. Itu udah rame teman-teman sama ustaznya. Kamu dibangunnya susah amat sih, katanya kayak gitu. Orang mau belajar. Ya Bu maaf, tapi dia cerita. Orang tadi saya lihat kok badan saya, katanya kayak gitu. Oh, jadi kayak sukmanya keluar ya? Iya Bang. Astral projection kayak gitu. Oke, iya. Gitu, Bang. Ada lagi yang dia kayak ngedengar suara yang nangis kayak gitu Bang. Minta tolong aja Bang. Ini masih di pondok nih? Masih di pondok.
nangis kayak minta tolong, 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 kayak gitu aja bang. Yang makhluk tinggi. Nah, ada pas di kamar kan, semua lagi hafalan, lagi belajar. Dia padahal pasti di tengah-tengah kan. Dia teriak kencang banget. Makhluk itu datang lagi bang, yang tinggi besar itu bang, mau ngajak dia lagi gak tahu kemana. Teriak itu mah dia, teriak sekecil, nggak mau katanya, kan lagi sadar kan, lagi semua aktivitas kan, belajar di kamar. Gak mau, saya nggak mau ikut kamu, katanya nggak mau bang. Tapi itu makhluknya ngajakin aja bang, makhluknya ngajakin anak saya aja. Nggak tahu ya maksudnya gangguannya itu. Ayo ikut lagi sama saya nggak mau, kata anak saya teriak. Terus semua teman-temannya ke situ kan, Roh sadar. Udah kayak kesurupan kan bang, tapi nggak kesurupan. Cuma dia kayak histeris. Dia itu mungkin ngelawan ya, nggak mau gitu, nggak mau badan dia itu ditinggalin lagi sama rohnya itu, sukmanya. Gitu. Gokil ya. Ini ada ini mah mohon maaf ya, maksudnya bukannya kita ini ya, kan ada teman seasrama meninggal seangkatan. Teman sekelas ya, adalah namanya gitu ya, yang disebutin. Udah kayak gitu kan, dia kan jatuh dulu dari kamar mandi bang. Lagi panas turun, minum paracetamol. Minum paracetamol kan, udah kayak gitu. Pas dia jatuh dari kamar mandi, jatuhnya di kamar mandi bang. Jatuh di kamar mandi itu, dia itu apa ya, langsung gak bisa jalan bang. Dia itu kaku kayak stroke. Tapi badannya membiru badannya. Udah gitu dibawa pulang kan, dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia orang Bengkulu, ibu bapaknya di Bengkulu. Tapi ke rumah sini kan, rumah saudaranya. Dibawa ke rumah sakit, koma. 3 hari meninggal. Innalillahi. Meninggal kan. Anak saya ke toilet sesudah meninggal itu kan. Anak saya kan ke toilet di pondokan, belakang kamar. Kan kalau misalnya toilet di pondokan, bak mandinya itu bareng, cuma disekat-sekat gitu kan. Ada lowong gitu tuh, buat minta gayung gitu. Gayung ya. Kan? Nggak ada gayung pasti di toilet yang masuk anak saya itu. Dia gini, gayung sih, minta gayung. Pasti yang dilempar, gayung almarhum, nama almarhum. Dilempar, blok kena muka dia. Nggak tahu ya itu gayung punya almarhum itu. Itu yang lempar siapa? Ya nggak tahu itu di situ. Dia teriak ke kamar lagi. Artinya gimana ya? Teriak ke kamar. Terus ada lagi yang mau ke masjid, sendalnya sendal itu lagi, merek itu kan. Kalau bukan merek, maksudnya kalau misalnya di pondok itu kan barang pribadi itu kita namain tuh, gede-gede semua pakai spidol. Badru, punya Badru misalkan. Kartika misalnya yang iya. namain kan. Awas lu kalau ngambil. Tapi tetap aja hilang. Udah kayak gitu, udah diumpetin sama kakak kelas. Gayung sama si ininya di gudang. Diumpetin. Kenapa besok malam ada lagi bang yang nemu itu gayung sama sendal. Balik lagi aja ke setiap kamar mandi. Kamar ada. Itu semua berarti tahu semua tuh satu asrama. Tahu. Tentang gayung itu. Iya. Cerita anak saya. Jadi yang nemu sendal cerita, yang nemu gayung juga cerita bang. Udah kayak gitu. Sampai pulangnya juga kalau liburan, dianya kayak yang diliatin paracetamol aja, kayak gitu, ngintil gitu anak saya. Akhirnya endingnya mondoknya enggak gini bang, enggak lanjut. Karena emang saya pikirin sama keluarga juga, anak saya kalau lama kelamaan bisa kena mental juga. Soalnya teman-teman dia nggak percaya, takutnya kan semua bilangnya halu, tapi yang dia rasain emang kayak gitu bang. Jadi dia mau curhatnya ke siapa kalau nggak ke saya, ibunya. Lah saya juga lah, kata saya, daripada anak saya kenapa-napa dibawa terus nanti dia rohnya nggak bisa balik lagi ke badannya. Akhirnya saya ya udah pindah aja kamu. Pindah bulan November. Berapa bulan tuh jadinya? Jadi dia itu di pondok itu 1,5 tahun lama. Pas kelas 2 semester 2 itu dia mau pindah. Kelas 2 tahun 2022 kemarin. November pindahnya. Nah, si Nabila sendiri Bu sampai sekarang masih ngerasain itu Bu? Maksudnya kalau ada sosok yang mau munculin dia interaksi atau ngelihat gitu? Ngelihat aja bang. Ngelihat aja ya? Sampai sekarang belum ketutup. Itu maksudnya dengan sendirinya atau gimana? Dengan sendirinya, nggak dia yang belajar pengen dibuka gitu ya. Iya. Dia ngelihat. Ngelihat ya?
Kayak di rumah tuh ada sosok tuyul ngintip aja. Oh, dia ngeliat? Iya ngeliat. Tuyul. Tapi kalau di rumah dia ngerasa takut gak sih Bu? Misalkan ada sosok yang munculin yang serem gitu, yang bentuknya hancur lah apa gitu. Enggak sih. Jadi sekarang mah kayak udah biasa kali Bang. Udah biasa ya? Kalau nggak denger udah. Iya, iya. Kan karena kalau di pondok kan banyaknya pada belajar Bu. Iya. Dikasih amalan nih sama senior-seniornya gitu kan. Katanya itu biar ilmu laduni lah atau ilmu terbang. Ilmu hilang juga Iya, keluar dari raga gitu. Pengen ke planet Mars kali dia terbang. Nah terus Bu, kalau untuk nih almarhumah yang meninggal ini, yang katanya dijadiin tumbal. Nah itu berarti udah selesai itu Bu. Maksudnya setelah itu apa masih penasaran nih sosoknya? Udah. Pas terakhir itu mau berangkat ke pondok udah itu. Udah nggak munculin lagi, nggak ganggu-ganggu lagi. Oh udah tenang Karena misalnya. udah didoain kan. Iya, udah iya. dibalikin, udah disempurnakan gitu. Iya. Kadang emang kalau sosok-sosok itu Bu, dia lebih suka ke munculin ke sehariannya dia, misalnya kayak teman dekatnya. Iya. Biasanya dia seperti itu gitu. Apalagi anak kecil ya Bu ya, yang sering nonton Doraemon gitu. Iya. Itu anehnya itu kan. Doraemon. Iya, Doraemon ya. HP bisa bunyi. Bisa kebuka YouTube gitu. Lagi dicasnya mati. Gila, setan nonton YouTube ya. Keren Serem ya. kan? Keren ya. Dan Bisa touchscreen. yang bener kata setan. YouTube. Nonton Gibah Misteri. Badruk Caps Lock, jangan lupa. Dan terus nih Bu, Iya. kalau untuk yang orang yang katanya pengen numbalin si almarhumah ini ya, itu dia yang dikasih makan atau gimana tuh Bu? Maksudnya Jajan dulu, dikasih jajan kan. dikasih jajan. Oke. Jadi kan mungkin dia udah makan uangnya kan gitu. Jadi uangnya juga nggak sembarangan kali. Ada yang Ada baca-bacaan atau apa gitu ya? Jadi gitu katanya ya? tapi emang kan bukan itu ya, di daerah saya emang mitosnya kayak gitu Bang. Iya, masih kental mungkin ya? Masih kental. Iya, Nanti boleh main Bang. Oke. Tapi kayak serem juga ya. Serem Asli. banget. Itu jembatan apa? Bendungan apa? Bendungan lama Pamarayan. Itu terkenal juga kayaknya itu ya? Terkenal ikonnya. Jadi itu kan peninggalan Belanda Bang. Oh, Belanda ya? Jadi sejarahnya kental banget. Mistisnya apalagi Bang. Mistisnya ya? Terkenalnya apa di situ Bu? Terkenalnya Mistisnya apa? Tentang siluman mistisnya? buaya Bang. Siluman buaya. Apa siluman buaya? Maksudnya ada kunciannya juga. Ada berapa di sana Bu? Nggak tahu buaya? Bang, udah berenak pinak kali. Banyak. Makanya buayanya itu. Tapi Karena lebih- emang udah ini sepuh Bang, yang ratu buayanya udah sepuh banget, udah botak. Udah botak. Udah sepuh. Tapi- Nyai kan. Lebih banyak di Jakarta Bu buaya Bu. Iya, buaya darat. Buaya darat iya. Banyak banget ya kan. Kalau ada emang kasih dulu cepet dong gitu. Ya. Nah terus Bu, kalau untuk kisah yang ada di bendungan itu, kan dulu kayaknya sempat ada yang uji nyali ya. Iya. Acara TV-TV gitu ya. Yang uka-uka. Itu Toro bukan sih? Margen. Itu bukan? Iya, di Itu. situ. Sampai nggak kuat dia itu, menyerah. Jadi nggak sampai selesai dia di tengah-tengah acara banyak gangguan, Bang. Oh, dan melambaikan diri. Iya, Bang. Jadi timnya juga kena, Bang. Kenapa nih? Maksudnya kalau misalnya kan kita niatnya itu menantang ya. Iya. Jadi kan kalau ujinya ini nantang Bang. Iya, Nantang benar. ini ada enggak sih penghuni di sini nih gitu. Kalau kita niatnya baik ya pengen tahu sejarah, enggak sih gak diganggu gitu. Kan itu bahasanya uji nyali mah kan beda gitu. Iya, benar. Kalau kita untuk mengulik sejarahnya mah mungkin dia juga welcome, izin, sopan. Mungkin ini mah karena dianya ini ya. Nantang. Kan uji Sompral nyali. bahasanya kan ya. Iya, iya. Ya kamu mana makhluknya sini, saya nggak percaya ada kalian gitu loh Bang. Oh, Karena yang uji nyali kayak gitu kan banyak. iya, iya. Itu kata setannya, suwe kau gitu ya. Nggak tahu saya gitu ya. Tapi tempat itu di bendungan itu orang pada wisata banyak Bu. Pada nongkrong lah itu anak muda biasanya. Cagar budaya kan. Oh, sekarang. cagar budaya? Iya, udah disahin sama pemerintah daerahnya. Oh, coba nanti saya cek di YouTube lah. Iya. Kayak gini tempat itu kalau Kan itu ada tradisi ini juga, bedolan. apa tuh? Bedolan Pamaran itu jadi macamnya pintu air dibuka, Oke. terusnya disurutin. Si airnya itu surut kan, jadi kan dipindahin ke sebelah kan pintu airnya. Udah kayak gitu mau ambil ikan pesta rakyat. Oh, jadi ikan pada blak-blak Iya, gitu. ikannya pada mabok kan. Iya. Dia kan lumpur kan, air disurutin. Nah itu nanti cek di YouTube, ada di situ tragedi Bedolan Pamarayan, ada memakan korban. Pas ngambil ikan itu. Waktu itu orang Kampung Baru yang jadi korbannya. Jadi Iya. pas pintu air ngebuka, air lagi deres-deresnya kenceng ya. Dia malah di tengah-tengah lagi dirakitnya itu. Pakai jala.
Jadi dia itu ambisi dia pengen ngambil ikan banyak. Iya. Gak taunya dia jadi korban akhirnya bang. Oh, ternyata. Rakitnya hancur, dianya kelelap, satu bisa diselamatin sama tim SAR, warga di situ, satunya hilang. 3 hari baru ketemu. Ketemunya di mana Bu? Ketemunya di belakang rumah dia, kan ada airnya juga kali belakang rumah dia. Itu juga dipinta bang, sama kuncannya di situ. Oh buat apa? Ya buat munculin si lagi, jasad, ya. jasadnya. 3 hari bang, udah bengkak bang. Wah, iya 3 hari kan di air. Tapi by the way itu ikannya mabok kenapa Bu? Mabok minuman atau mabok gimana? Mabok janda bang. Aduh itu repot itu. Itu ikannya bahaya itu. Iya. Oke, kayaknya Nanti menarik juga ya. Kalau Cerita misalnya di YouTube deh. itu boleh bang ke Bandungan. Ya boleh tuh, kan ada segmen juga tuh Bu, Gibah Misteri Explore Iya. gitu kan. Baru sih segmen Nanti baru. saya temenin bang. siap. Boleh. Ada kesepuhan. Nanti saya baca dulu. Oh, Iya, bagus enggak gitu. Buat gambaran ya. Bukan nantang ya Bu ya. Iya bukan. Datang Maksudnya sana, pengen sejarah. sejarah. Kayak gimana sih tempatnya Ibu Iya. ya? Gimana Sab, kalau emang tertarik komen di bawah. Nanti kita gaskan ke sono. Kemarin dari Banten aja tuh yang ke Kampung Mati 3 hari pada meriang. Semuanya 5-5-nya. Itu yang anehnya. Kalau bilang capek. Seolah kalau ini mah ya, kalau misalnya kita niatnya baik mah enggak Iya, lah ya. itu dia. Amin, Kalau amin, enggak amin. sompral mah ya. Oke. Oke, Sob. Mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang ada sama Bu Tika ini. Ya, balik lagi, namanya mereka mungkin ada sekitar kita ya. Sayangnya mereka mungkin bisa ngelihat kita nih, tapi kita belum tentu bisa ngelihat dia. Kadang suenya gitu sih. Dan yang pasti mereka kan ciptakan untuk menggoda manusia, dan kita sebagai manusia kuatkan iman dan Islam kita, dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan balik lagi buat kaum-kaum rebahan, gimana hari ini? Udah mandi pagi belum? Hah? Belum juga. Sama, tadi gue mandi jam 10 pagi, tapi tidur lagi. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Oke. Dadah.